Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sudah beberapa minggu setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan sejak saat itu kita telah dimenangkan bersama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya yakin kemenangan itu ada di sini bersama-sama dengan kita. Ada amin? Amin. Oleh karena itu mari kita sama-sama pujikan kemenangan terjadi di sini. Bangkit dan berdiri. Kita mau sama-sama menyatakan Tuhan Yesus ada di sini. Kita menang bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh menyambut dengan Tuhan. Tuhan menyapa kami, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan pembimbingan dalam hidup ini. Dan kami yakin kami menang di dalam Tuhan. Tuhan yang sudah menang, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk terus kami melangkah dalam melangkah iman kami. Terima kasih untuk sapaan-Mu bagi kami pagi hari ini. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan, oh Tuhan, hadirat-Mu di tengah-tengah hidup kami, dan kami boleh mendapatkan damai dan sukacita Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengawalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Boleh sekali lagi kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini sungguh cerah, hari Minggu. Kita sama-sama mengucap syukur karena kita ada hari ini hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Kita mau sama-sama pujikan segala puji syukur. Bapak Ibu boleh ikut bersama-sama bergerak bersama kami. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Baik Bapak Ibu, kita masih bersemangat ya. Amin, puji Tuhan. Kita masih akan tetap berdiri dengan memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan, terpujilah namamu Tuhan. Kita akan bersama-sama mengerahkan semangat kita hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah. Selamanya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya sambil kita pujikan, hatiku percaya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa kita percayai dan Engkau tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Mari kita pujikan, hatiku percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu,
ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku terus percaya Tuhan, percaya, selalu ku percaya. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, hatiku ku mau terus percaya Tuhan. Hatiku sebab rancangan-Mu indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Percaya, selalu ku sekali lagi kita katakan, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Hatiku, siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah kegentingan di seluruh bumi, Tuhan tetap bertahta di dalam pertemuan umat-Mu. Karena di sana Engkau bertahta, maka Engkau mempunyai sesuatu yang akan Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami datang beribadah di tempat ini, beribadah kepada Allah yang hidup, yang membekali kami dengan firman Tuhan, yang memberi kehidupan, memberi kesembuhan, memberi harapan kepada kami. Allah Roh Kudus, lunakkan hati kami, bajak hati kami, sehingga firman-Mu mendarat di hati yang subur, di mana firman-Mu ini akan bertumbuh, berbuah, tidak hanya beberapa gelintir buah,
melainkan sampai 30 ganda, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Urapi lidah bibir tanah liat ini, urapi kami semua yang menerimanya, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini menjadi terobosan untuk hidup kami sehari-hari, untuk kami menantang menghadapi problem, beban, masalah kehidupan dengan tegar, dengan penuh harapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami naikkan doa permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan Amin. amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara bisa datang, bisa membagikan firman Tuhan. Ya, terakhir kali setahun yang lalu ya, setiap tahun ke sini. Enggak terasa sudah sekian lama, tapi juga terasa tidak begitu lama juga. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah tentang Alkitab. Tentang apa saudaraku? Alkitab atau firman Tuhan. Nah, kita akan melihat dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang Alkitab yang saudara bawa atau yang saudara baca di rumah. Kita akan lihat beberapa hal yang penting yang saya kira perlu kita ketahui tentang Alkitab atau tentang firman yang kita pelajari. Saudaraku, nah Matius 24 ini sebagai ayat awal, kita akan membaca bersama-sama Matius 24 ayat 35. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku, semua yang ada di bumi ini, entah bumi, planet, galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, atau planet-planet Venus, Mars, dan semua yang ada di langit, kalau saudara lihat, mungkin ikut terbang ke ruang angkasa, dan mereka biasanya yang ke sana itu terkagum-kagum. Bagaimana planet-planet, bintang-bintang yang sedemikian besarnya, banyaknya yang tidak terhingga itu berputar atau aktif sedemikian rupa. Nah saudaraku, itu semuanya juga akan lenyap. Apalagi gedung-gedung bangunan, deposito kita, mobil, rumah kita, saudaraku. Semuanya dikatakan Alkitab akan lenyap. Apa yang kita lihat yang sementara ini semuanya akan lenyap. Ya perusahaan-perusahaan besar, celengan-celengan kita, tabungan-tabungan kita, semuanya tidak kekal dan itu akan lenyap. Tetapi satu yang tidak akan lenyap, yaitu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini Allah sendiri, dia pribadi dia sendiri. Kalau kita lihat, saudaraku, alam semesta itu diciptakan oleh firman, oleh kata-kata. Ya dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, ayat 2. Dan kegelapan menutupi samudera raya, kegelapan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah. Ketika itu Allah ada, tapi masih gelap gulita, Kejadian 1 ayat 2. Nah, setelah Allah berfirman dari mulutnya ini kata-kata keluar, jadilah terang, lalu baru terang jadi. Nah itu ketika firman itu muncul, diucapkan, ayat yang ke-6 dan 7 juga begitu. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menjadikan cakrawala itu dan memisahkan air yang di bawahnya, dari yang ada di atasnya, jadilah demikian, kata-kata. Kalau kita lihat dalam 14, Kejadian 1 ayat 14, di situ dikatakan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, untuk memisahkan siang dan malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda untuk menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai sinar pada cakrawala, hendaklah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Jadi pada dasarnya apa yang di bumi, apa yang tercipta ini, saudaraku, diciptakan karena firman Tuhan. Nah itu sebabnya betapa pentingnya firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang kita punya ini adalah kompas. Dia adalah peta atau GPS ke surga. Nah kalau seseorang ingin pinter di bidang arsitek, ya membaca bagian buku tentang arsitek.
kedokteran ya buku tentang kedokteran, dia jelimet siang dan malam supaya lulus. Ya, anak saya juga begitu, ketika dia sekolah kedokteran, dia siang dan malam tidak sempat pacaran dengan buku. Karena belajarnya sampai jam 3, jam 4 pagi, menghafal buku begitu tebalnya. Karena apa? Pengen jadi dokter. Jadi dokter yang terbaik dan yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang soal kesehatan. Nah, tapi kalau ke surga, Bapak Ibu Saudara, saudara semuanya mempunyai yang namanya Alkitab ini. Dia adalah GPS, dia peta ke sana. Nah, iblis berusaha untuk mengelabui kita sehingga kita tidak membaca Alkitab. Sehingga anak Tuhan ada loh ya yang sampai 2 tahun enggak baca Alkitab. Ada yang 20 tahun dia sanggup membawa anak Tuhan tidak baca Alkitab. Saya pernah mendengar kesaksian 25 tahun enggak kepegang Alkitab ini, saudaraku. Saking hebatnya iblis menjauhkan yang memberikan kita kehidupan ini, kita tidak dibaca. Saudara, di Alkitab ini menelanjangi kegiatannya iblis. Alkitab ini membeberkan kekalahannya iblis. Dalam kitab Wahyu saudara akan lihat bagaimana iblis dikalahkan, bagaimana iblis ditendang, bagaimana iblis dibuang dari surga dan dia akan dilempar ke lautan api yang menyala-nyala, penuh dengan api dan belerang. Nah, dengan Alkitab ini juga saudara akan melihat bagaimana nasibnya ditentukan oleh Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu saudara tidak baca Alkitab, saudara salah. Dan kita bisa tersesat. Kenapa sih orang bisa menikah dengan orang yang gak kenal Tuhan? Dengan cewek yang ganteng, naik mobil Mercy, katut, tidak baca Alkitab. Kenapa? Pria juga kantol sama cewek. Karena kecantikannya. Kenapa dia sampai menikah di luar Tuhan? Karena enggak membaca Alkitab, saudaraku. Nah, kalau kita membaca Alkitab, menyediakan waktu untuk membaca Alkitab, saudara akan mendapatkan banyak mutiara harta karun yang tak ternilai harganya. Tuhan Yesus pernah ngomong begini dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Kemudian dipendamkannya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah dia pulang menjual segala harta miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudaraku, ini ladang ini Alkitab ini terdiri dari 66 buku, 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru, pasalnya 1189 pasal, ayatnya 31.171 ayat. Janji di sini, kalau saudara ingin mengatasi masalah ekonomi, kerasuan setan, masalah kesehatan, masalah rumitnya hidup ini, saudaraku, saudara di sini janji Tuhan, ada yang menghitung sampai 2000 janji. Kenapa kita enggak membaca ini? Kenapa kita tidak mempelajari, merenungkan, dan kita bertemu dengan Tuhan lewat firman ini? Karena firman ini melepaskan. Bahkan ketika saya ini kena virus hepatitis B, dari tahun 91 sampai 2014, 23 tahun. Saya ini lemes. Tahun yang pertama saya enggak bisa apa-apa, permisi kata setahun itu, ya setengah tahun penuh, saya kalau BAB dan buang air kecil di tempat tidur, saudaraku. Saya pikir saya ini sudah mau dipanggil Tuhan. Ya, selama setahun, akhirnya 6 bulan kemudian, saya jaga mulut saya. Saya harus mengatakan firman. Saya tidak boleh bersungut-sungut, menyalahkan si A, si B, gak bisa merawat saya dengan baik, atau istri, atau dokternya gak becus, dan seterusnya. Saya lebih baik memperkatakan firman, Tuhan aku percaya, bilur-bilurmu itu menyembuhkan. Tuhan aku percaya Engkau menolong aku. Karena aku melayani Tuhan dengan kondisi seperti ini, sedikit-sedikit lemes. Sedikit-sedikit lemes. Kalau saya khotbah seperti ini, sudah selesai harus ke kamar tidur, Bapak Ibu Saudara, saya harus telentang dan istirahat supaya energi saya sudah terkuras habis. Tapi pikir, ini setahun, 2 tahun kok begini terus, 10 tahun, 15 tahun. Tapi saya tetap memperkatakan firman ini, saudaraku. Lalu saya mulailah melangkah. Ya, iman tanpa perbuatan itu kosong. Ya, jadi perbuatan itu sangat penting untuk kita melangkah sesuatu firman yang kita imani, saudaraku. Mulailah saya jalan-jalan di lapangan, di tempat gereja kami luas, ya kurang lebih hampir 7.000 meter persegi, jadi keliling 1 kali, sudah lemes. Besoknya lagi di dalam nama Tuhan Yesus aku sehat, aku percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin.
Akhirnya sebulan bisa sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya bisa 5 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, set up, push up, renang, badminton, macam-macam olahraga. Saya cek tahun 2014, virusnya itu non-reaktif, alias tidak ada di sana. Sampai dokter mengatakan kepada saya, Pak, apa obatnya supaya yang lain bisa? Pak, ini tidak ada obatnya seperti Bapak bilang. Jadi hepatitis B nggak ada obatnya. Bagaimana kita melawan penderitaan semacam itu, saudaraku? Kita nggak ada, sudah lepas kedokteran, tapi kita mempunyai lagi di sisi lain adalah firman Tuhan yang memberi janji kepada kita bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan kalau saudara membaca tentang kesembuhan karena saudara sakit, lebih baik saudara membaca ini dan memperkatakan firman itu. Karena firman itu memberi kehidupan. Firman itu memberi kesembuhan dan jalan keluar dari hidup kita sehari-hari. Dan saya melihat keajaiban-keajaiban bagaimana orang itu dirubah melalui firman. Contohnya saja, misalnya Nick Vujicic, ya yang tanpa tangan, tanpa kaki. Dia membaca dalam Yohanes, dia mau bunuh diri 10 kali katanya. Mau menenggelamkan diri ke bathtub. Karena dia merasa hidup ini tidak ada artinya. Menyalahkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Apa artinya hidup tanpa kaki, tanpa tangan? Bagaimana saya nanti kalau sudah besar? Bagaimana saya sekolah? Bagaimana saya minum? Bagaimana saya nanti potong rambut? Saya mandi bagaimana? Saya makan bagaimana? Semua kekelaman di depan itu gelap. Rasanya hidup ini tidak ada artinya dan tidak adil. Padahal mamanya seorang perawat yang takut akan Tuhan. Kakak-kakaknya lahir dengan normal. Dan mamanya sudah memelihara, merawat sedemikian rupa, sehingga dia baby ini pasti akan lahir dengan baik. Tapi nyatanya tanpa tangan, tanpa kaki. Hanya kakinya deplek-eplek di sini dekat pantatnya saja. Saudaraku. Dan dia menyalahkan orang tuanya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan dirinya sendiri. Suatu saat dia membaca dalam kitab Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan demikian. Untung dia mau cari Alkitab. Sebab kalau saudara nggak mau cari Alkitab, saudara nggak punya tuntunan hidup ini. Apalagi kalau Alkitab tidak ada di seluruh dunia ini, saudara. Dunia ini gelap. Dunia ini penuh peperangan, kebencian, kepahitan, dan tidak karu-karuan. Untung kita punya Alkitab. Firman Tuhan, Daud mengatakan dalam kitab Mazmur 119, ayat yang 105 dikatakan, Tuhan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yahweh is a light to my feet and a light to my path. Bahasa Inggrisnya begitu. Terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang menerangi Daud dalam seluruh penderitaan itu adalah firman Tuhan. Malah dia mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 72. Tuhan, bahwa firman-Mu itu bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Si Daud itu loh menganggap ini lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Sebab sepanjang hidupnya dia, penderitaannya, lari dari gua ke gua, dikejar-kejar. Saul tidak disenangi orang tuanya, saudara-saudaranya juga menghina dia, saudaraku. Satu-satunya pelarian kemana? Firman Tuhan. Itu sebabnya ayat 97 juga dikatakan. Mazmur 119:97. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bagi Daud kunci hidup adalah Alkitab. Bagi Daud kunci lepas dari pergumulan, stres, depresi adalah firman Tuhan. Dan dia sudah mengujinya, saudaraku. Sampai akhirnya dia mengatakan, betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dan firman Tuhan itu ketika Nick Vujicic membaca Yohanes 9 ayat 1 sampai 4 itu berkata demikian. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Lalu murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Jawab Yesus, bukan dia sendiri dan bukan juga orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kaget dia, bukan orang tuanya, bukan sendiri. Bukan saya ini karena dosa saya lahir seperti ini atau karena orang tua saya. Berarti saya nggak punya tangan, nggak punya kaki, mempunyai harapan. Akhirnya timbul sebuah harapan, saudaraku, dan Roh Allah kerja di dalam dirinya.
Dia minta ampun karena mau bunuh diri. Akhirnya Tuhan aku mau bekerja untukmu, aku mau bersaksi bahwa engkau memberikan aku harapan dan hidup masa depan walau aku tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Akhirnya dia bersaksi di gereja. Memberikan harapan kepada orang yang punya tangan, punya kaki, tapi hidupnya putus asa. Hidup terasa nggak berarti, kesepian, stres. Akhirnya diberkati. Singkat ceritanya dia diundang di gereja-gereja yang lain. KKR besar-besaran, di penjara, di rumah sakit. Di antara anak-anak muda yang narkoba, free sex, pergaulan bebas. Di antara pejabat-pejabat, dia sampai mengatakan ketemu dengan 7 presiden. Dia pernah di 45 negara. Pernah kalau di Paraguay atau di daerah Amerika Latin, di situ akan mau ada perubahan undang-undang tentang melegalkan aborsi. Setelah niki diundang oleh presidennya, saudaraku, seingat saya begitu. Dia mengatakan, Pak, jangan, undang-undang aborsi diperbolehkan, jangan. Karena saya sendiri ini loh, saya lahir dalam kondisi begini, tapi saya memberkati banyak orang. Akhirnya enggak jadi, saudaraku. Sampai orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki bisa mempengaruhi bangsa-bangsa, mempengaruhi orang-orang, bahkan kesembuhan-kesembuhan terjadi. Kalau nggak salah dia lewat YouTube, lewat Instagram, lewat KKR besar, dia sudah menjangkau 2 miliar orang gara-gara ayat firman itu menyentuh hidupnya, saudaraku. Ketika saya melihat ayat, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Aku dengar firman Tuhan ini, waktu itu saya belum dibaptis Roh Kudus, belum bahasa roh, saudaraku. Saya di jemaat ini kok semuanya sudah menyembah Tuhan dan berbahasa roh. Saya kok dapat, kalau ada hamba Tuhan mengundang jemaat, mari saudara-saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, belum berbahasa roh, maju ke depan. Saya ikut maju, tapi nggak dapat, saudaraku. Tapi saya ingat akan firman Tuhan, mintalah kamu akan mendapat, carilah, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah bagimu pintu akan dibukakan. Saya terus mencari, saya meminta. Akhirnya saya, karena waktu itu saya ada di Trenggalek, banyak gunung. Kadang-kadang saya ke sungai sendiri, Tuhan, saya minta Roh Kudus, baptis aku dengan Roh Kudus supaya aku bisa berbahasa roh. Tuhan tolong, ada hamba Tuhan lagi menyuruh ke depan, saya nggak dapat. Tahu-tahu suatu hari, ada anak SD, kalau tidak salah kelas 5 atau kelas 6 SD. Namanya Bing Ju, orang Tionghoa. Dia sudah dibaptis roh. Saya waktu itu SMA, jadi berdoa 3 orang, saya sama Bing Ju sama Mak Munah, itu tua sekali. Ketika kami menyembah tuh, ketika kami berdoa, ini si Bing Ju berdiri langsung mendatangi saya. Saya melek, loh ini kenapa? Ngapain ini kok mendatangi saya? Saya merem, langsung ditumpang tangan saya, saudara. Waktu itu saya dibaptis Roh Kudus. Hanya seorang anak kecil. Nah, sesuatu yang kita percaya, kita baca, dan kita mempercayai firman Tuhan akan menjadi hidup, saudaraku. Sampai virus di tubuh saya ini sebetulnya ya emoh keluar. Virus saya karena dideteksi dokter ada 22.000 virus hepatitis B yang tidak ada obatnya. Saya memperkatakan firman Tuhan, saya melawannya, saya berolahraga dari sedikit demi sedikit. Akhirnya di lab diberi keterangan non reaktif. Waduh, saya bersyukur bahwa firman Tuhan itu bahkan bisa ngelawan virus. Firman Tuhan juga bisa mengusir setan. Ketika beberapa orang, ada seorang yang mengatakan, Pak Bambang saya tolong didoakan kelepasan. Kenapa? Ini katanya saya kok gelisah, saya depresi. Karena saya dimasuki ilmu. Tapi katanya guru saya, ilmu ini gak bisa lepas dari saya kecuali kalau saya mati. Saya juga repot Pak Bambang, nanti kalau dilepaskan saya mati bagaimana? Kamu ini ditipu setan, tidak mati. Kalau roh Tuhan bekerja di dalam dirimu, engkau dilepaskan, engkau benar-benar akan merdeka dan terlepas. Setan selalu ngomong kepada saudara, tidak ada jalan keluar. Hidupmu akan merana, bisnismu akan hancur, ini masa pandemi, semua ekonomi turun, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kondisi memang begitu. Tapi saudara kan punya ini. Itu sebabnya perlu saudara baca. Saya ngomong, ayo kita doakan, kamu lihat nanti bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam dirimu. Dia nyerahkan keris-keris, itu keris sakti Pak Bambang, ini enggak gemen-gemen enggak, ini memang luar biasa kuasanya ini. Sudah kasih, saya bakar.
Dalam nama Yesus Kristus engkau ilmu-ilmu, tenaga dalam, roh jahat, kuasa kegelapan tak usir kau di dalam nama Yesus Kristus. Keluar. Nah, iblisnya akhirnya keluar. Kerisnya saya bakar, dia menjadi orang merdeka. Saudaraku, iblis itu bapa pembohong. Dalam kitab Yohanes pasal ke-8 ayat 44b di situ dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Karena dia tidak melakukan kebenaran. Apabila ia berkata bohong, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia pembohong dan bapa segala pembohong. Jadi setan itu pekerjaan membohongi kita, memberlancarkan segala sesuatu yang membuat kita ini bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya sehari-hari saudara digerojok di HP, Facebook, Instagram, internet, Google, mau macam-macam. Sehingga tertarik di situ dan kita tidak membaca firman. Itu sebabnya tiap pagi saya usul, saudara tumpang tangan HP-mu. Setuju? Setiap pagi ditumpang tangan HP-nya. Tuhan kuduskan HP-ku ini. Sebab di situ tuh seliweran berita yang gak karu-karuan. Sudah gak terasa habis setengah jam, habis 1 jam. Tidak terasa yang saudara masukkan ini. Kebanyakan loh ya, memang ada yang bermanfaat. Tetapi 70-80% yang saudara lihat tidak bermanfaat. Khususnya yang paling kita sesali adalah menghabiskan waktu untuk itu. Sehingga nggak ada hal-hal yang kita pelajari dari firman Tuhan, walaupun ada di situ firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan, bahkan yang dibaca, bahkan ada filmnya juga, ada khotbah-khotbah dan sebagainya. Tapi jari ini ngekliknya itu nggak arah ke sana. Itu sebabnya saudara harus menguduskan HP itu. Tuhan kuduskan HP ini, kuduskan juga tanganku Tuhan. Supaya kalau ngeklik-klik itu tidak tayangan yang bertentangan dengan firman-Mu yang membuat aku lemah. Itu number one killer. Pembunuh yang utama sekarang HP. Kalau saudara tidak menyerahkan kepada Tuhan, saudara akan habis waktu. Perselingkuhan juga terjadi menanjak sekali karena HP ini, saudara. Dan tidak sedikit rumah tangga yang rusak gara-gara HP ini. Pacar-pacar yang dulu muncul lagi di HP. Kalau reuni ketemuan. Bahkan yang bukan pacar, kenalan-kenalan dari Polandia, dari Afrika, Tanzania, udah muncul semua. Akhirnya kita, habis waktu kita, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak boleh tidak membaca Alkitab ini. Sesibuk-sibuknya saudara harus baca Alkitab. Sepenting-pentingnya urusan saudaraku, saudara harus baca Alkitab. Di sini ada kesembuhan, di sini ada jalan keluar terhadap semua masalah. Siapa di sini yang pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sekali? Ya cuma 2-3 orang. Saudara kalau niat masuk ke surga, seperti orang belajar kedokteran tadi, dibaca siang malam. Ini GPS map, peta kita ke surga. Yang membaca 2 kali, kitab Kejadian sampai Wahyu, cuma 1, ibu ini. 3, sekarang sampai 3 ya Bu? Belum ya, belum 2. Saya ini sebetulnya ya wegah membaca Alkitab ini. Sebab ganek gambare ya tidak bisa rubah, tidak bisa bergerak. Tapi ini saudaraku, kunci kehidupan yang dahsyat luar biasa. Jemaat ngomong ke saya, Pak Bambang, ini tukang jual beli mobil. Pak Bambang ada satu mobil yang saya nggak bisa jual-jual, tolong doakan. Nah kamu sendiri sudah punya kuasa buat didoakan sendiri. Enggak Pak Bambang, kali ini aku laku ya. Doa saya nggak mandi. Oke lah saya ke sana. Setelah saya lihat itu loh, lah mobil ini welek. Ya kapan nih lakunya, saudaraku. Tapi ya sudah ingin jemaat, saya masuk ke mobil Col itu loh. Col tahun 70 atau berapa. Tapi sudah diperbarui sehingga agak bagus. Tapi ya sebagus-bagusnya Col tahun 70-an, ya tetap elek. Gak laku-laku saudaraku. Tapi ya sudah, akhirnya saya ajak, ayo ambil minyak, bawa ke mobil ini. Terus saya ngomong, roh jahat kuasa kegelapan yang membuat anak Tuhan ini tidak diberkati dan tidak laku, aku usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, aku berbicara dengan otoritas Tuhan Yesus Kristus, berkat turun ke atas anak Tuhan ini. Dan mobil ini cepat laku.
Seminggu kemudian saya tanya, namanya Pak Budi. Pak Budi, gimana mobilnya? Wis laku Pak Bambang. Nah, lek wis laku menengai. Aku gak dikai apa-apa, saudaraku. Nah, saya juga heran. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Mungkin karena firman. Tidak hanya begitu aja. Saya pernah ada anak Tuhan yang punya pekerjaan di Cepu, ya. Dia itu mengebor minyak, beberapa tim temannya itu. Waktu itu bor minyaknya itu kesendat, nyegrok, gruk, akhirnya mandek. Selesai mereka. Nah ini namanya Pak Narko ini pulang. Waktu itu di rumahnya ada persekutuan anak-anak muda, komsel anak-anak muda. Saya juga ikut, kadang-kadang saya memang keliling, mencek bagaimana komsel-komsel itu. Saya lihat namanya Pak Narko ini kok, kan dia punya anak yang ikut persekutuan, tapi dia juga hadir di situ. Pak Narko kok susah, ada apa? Ya Pak Bambang, bagaimana enggak susah? Karena saya teman-teman sudah enggak kerja lagi, karena bor minyak yang ada di Cepu itu mandek, kecantol, dan enggak bisa jalan. Tuh gitu ya, mana tangannya bawa ke sini? Enggak tumpang tangan. Mana Pak Yon? Pak Yon berdiri. Saya tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau tangannya Pak Narko diberi kuasa oleh Tuhan. Ketika engkau menumpang tangan ke atas mesin itu jalan dan terjadi mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah Pak, terima kasih. Lah dia balik ke Cepu. Anehnya, teman-teman, kita mulai, ayo berdoa, terserah kalian berdoa apa. Saya akan berdoa sesuai dengan kepercayaan saya, yaitu Kristen. Langsung ditumpang tangan. Besi mesin raksasa itu, saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bicara kepada engkau, Tuhan memberkati dan menjadikan mesin ini jalan kembali. Terus ada tombol, jegruk, gruk, belum bisa. Dalam nama Yesus jegruk, jedek gitu ya, gruk, langsung jalan, saudaraku. Dan teman-temannya itu heran. Wah, kowe iki wong sing binerkahan, bahasa Jawa ini gitu. Keberkatan. Ya keblengkong semuanya, jadi akhirnya mereka bisa kerja semua. Lah bagaimana Tuhan apa ngurus mesin seperti itu? Ya sebetulnya enggak ngurus, tapi karena ada anak Tuhan di situ, ada seseorang yang mengucapkan firman, maka itu hal terjadi. Nah kalau saudara ngerti firman Tuhan, itu segala zaman, segala masalah, ke semua orang, apa saja masalah kita, problem apa saja yang kita hadapi itu ada di firman Tuhan. Hanya saja itu disembunyikan dari kita, supaya kita bosan, kita enggak baca firman, saudaraku. Tapi kalau engkau renungkan, engkau membaca firman Tuhan sehari itu misalnya 15 menit, itu bisa dapat 3 pasal. Maka setahun saudara bisa membaca seluruh Alkitab ini. Ini saya yang ke-34 sekarang. 30 bahasa Indonesia, saya membaca bahasa Inggris ping 3, bahasa Jawa sekali. Dan rasa-rasanya tidak ada habis-habisnya. Memang saya kadang-kadang kalau sudah sampai bilangan, sampai imamat, ya, yang tentang angka-angka, tentang persembahan, domba dan sebagainya, malas sebetulnya. Tapi karena ini GPS, ini map peta, paling tidak ada kalimat yang menyentuh hidup saudara, yang bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari. Baca, sesibuk-sibuknya saudara, baca Alkitab. Sepenting-pentingnya urusanmu, lebih penting firman Tuhan. Karena semua yang saudara kerjakan, titel yang saudara miliki, pendidikan tinggi yang saudara punyai, saudara keliling ke sana kemari, sudah pengen melihat ke negara ini, negara-negara itu dan sebagainya. Semua sirna dan hilang, lenyap. Tadi dikatakan Matius 24 ayat yang ke-35, Heaven and earth will pass away, but my word will by no means pass away. Firman Allah, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tetap selama-lamanya. Kenapa kita tidak mempelajari? Kenapa kita tidak tekun? Setan, kuasa kegelapan, masalah tidak akan hilang dengan buku matematik, buku biografi, atau akuntansi, atau dengan buku psikologi, atau petuah-petuah nenek moyang kita dulu. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa melawan iblis, kuasa kegelapan, masalah-masalah dan beban hidup ini, kecuali firman Tuhan. Dan dia bisa mengatasi dalam keadaan, segala keadaan. Di kota kecil, di kota besar. Di Indonesia, di luar negeri, tidak peduli. Setiap orang yang membaca firman Tuhan ini dan memasuk di dalam hatinya dan mengeterapkan, saudara akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita.
Ada jemaat yang ditinggalkan suaminya, seorang pengusaha yang mempunyai toko besi, meninggal yang laki dengan hutang 2M di kecamatan, sebuah kecamatan di Geneng di Ngawi. Kelenger istrinya, nek ditinggali duit gitu ya sih seneng-seneng sedikit, jadi ditinggali utang. Terus habis itu Pak Bambang, tolong doakan ya, karena ini tokonya cukup besar, mungkin sekian ya, 2 lantai. Karena disita bank dan dilelang. Oke Ibu, kita berdoa supaya gak payu-payu. Supaya Ibu masih bisa bernafas tinggal di situ. Semoga ada tempat yang ditinggali. Akhirnya saya ke gedung itu, ada gedung yang lain juga sudah disita, dilelang bank. Jadi benar-benar bangkrut, saudaraku. Tapi firman Tuhan, apa pernah kerajaan Allah bangkrut? Gak pernah. Sing bangkrut itu awake dhewe. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan, saya ngomong, Ibu Darmi, Budar, percaya Tuhan. Melangkah tetap berusaha toko besi, hampir habis barang-barangnya. Semennya hanya tinggal 10, 15, peralatan-peralatan toko besi itu sedikit, dan juga etalasenya itu kecil saja. Dia ngikuti saya. Tuhan terima kasih. Dia tidak pernah tidak ibadah. Komsel selalu datang. Firman Tuhan didengar terus. Coba kalau dia nggak dengar firman Tuhan. Dia mendengar perkataan tetangganya, perkataan bank, perkataan yang di mana dia nggak mungkin bisa membayar uang sekian seorang perempuan dengan anak 4 atau 5 itu. Nggak akan mungkin bisa. Tapi karena dia dengar firman setiap hari Minggu, di komsel dengan firman Tuhan, dan dia membaca firman Tuhan, memperkatakan, jangan lupa Bu, memperkatakan firman Tuhan. Kalau engkau diberkati, aku diberkati, aku pasti bisa mengangsur, aku bisa berusaha. Akhirnya saudaraku, jualnya yang kecil itu tambah lagi, tambah sedikit. Dan tidak ada yang menawar bangunan itu ketika dilelang. Tambah lagi sedikit lagi. Dia hutangnya itu enggak hanya di bank, saudaraku. Di beberapa tempat juga punya hutang. Akhirnya dia ngangsurnya itu di sana sedikit, sana sedikit, tambah lagi, sana sedikit. Akhirnya yang di luar ketutup, yang di bank ini gede. Sedikit. Usahanya dia semakin berkembang, tidak ada yang beli lelangannya itu. Apakah kita nggak bisa ngomong, hei tempat yang dilelang, toko yang dilelang, engkau tidak jadi dilelang, karena aku berkata, engkau diberkati Tuhan, aku anak Tuhan, dan iblis, engkau pembohong, aku diberkati Tuhan, karena aku takut akan Tuhan. Ngomongnya begitu. Jadi saudara jangan merengek-rengek saja meminta, saudara perlu mengatakan firman, memperkatakan bahwa firman itu hidup, dia bisa melawan penyakit, kesulitan, kebangkrutan, diambang perceraian, anak-anak yang hidupnya amburadul, atau rahim yang tidak bisa melahirkan anak. Saudara, kita punya firman. Dan ini ajaib, itu sebabnya iblis berusaha menggagalkan kita membaca firman. Akhirnya yang dibaca ya Facebook, ya statusnya orang. Dia ada teks masuk, dipelajari, ganti karena dia nyerang kita. Enggak ada habis-habisnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara harus mengambil keputusan. Saudara harus meriset hidup saudara hari ini. Karena hidupmu tidak tergantung ilmumu, tidak tergantung juga ekonomimu, dikatakan Alkitab. Hidup manusia tidak tergantung pada harta yang dia miliki. Orang tua, backingan, gaji, deposito, hidup kita tergantung kepada firman Tuhan. Amsal 11 ayat 4 dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi saudara harus mereschedule, meriset. Di antara padat-padatnya hidup saudara harus benar-benar bisa menyisihkan waktu. Untuk jiwamu, jiwa kita ini kekal, saudaraku, roh kita ini kekal. Dan itu memerlukan firman yang menghidupkan hidup kita. Jadi, tolong nanti bisa dibagi ya satu persatu. Tadi kartu tadi. Saya memberikan Bapak Ibu Saudara pembacaan Alkitab. Atau enggak usah dibagi ya, nanti aja pulangnya ya.
Tapi di sini bisa ditayangkan ya, ditayangkan. Nanti waktunya soalnya. Bisa ditayangkan di sini? Tadi? Bisa? Enggak bisa. Itu apa? Ya, ya sudah dibagi, enggak apa-apa. Wah, itu bagaikan harta karun yang tidak karu-karuan kuasanya, saudaraku. Alkitab yang kau baca itu. Orang gila jadi sembuh. Orang kanker jadi sembuh. Orang gila dilepaskan. Orang yang nggak dapat jodoh, Tuhan tolong. Nah kalau kita mengalami stres, depresi, mengalami masalah, kemana kita pergi saudaraku? Ke Alkitab, baca Alkitab yang saudara punyai. Sempatkan, perkatakan, kalau perlu tentang ekonomi, saudara hafalkan. Kalau saudara ini pergumulan di ekonomi, tentang sakit penyakit, kalau di komputer atau di HP, di situ ada Alkitab, saudara lihat, jebret ayat-ayat tentang kesembuhan. Jedes gitu, langsung kelihatan tentang kesembuhan. Tentang ekonomi, saudara bisa ini kan sekarang canggih. Dan itu gunakan kecanggihan itu juga ada gunanya sih saudaraku. Tapi kebanyakan bukan itu yang kita cari biasanya. Ya tentang ekonomi, saudara bisa ini. Jadi di membangun manusia batiniah. Jadi ini proyek selama setahun. Oke, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa mengiyani dan komitmen. Mulai hari ini tanggal, berapa ini ya? 21 April. Nanti 21 April tahun depan saya kesini lagi, saya tanya Bapak Ibu Saudara, sudah membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu atau belum? Kalau belum berarti tidak ada niat masuk surga. Ya, oke. Nah di sini dia katakan membangun manusia batinnya jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi penghibur dan seterusnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau berintak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan itu, Yosua sebelum masuk ke tanah Palestina, Kanaan, itu yang diam di sana itu raksasa, saudaraku. Ada ilmu-ilmu juga sihir. Kota-kotanya berkubu, orang-orangnya tinggi-tinggi dan besar-besar. Nah sebelum masuk ke sana, Tuhan tuh wanti-wanti dulu. Ya bahasa Jawanya wanti-wanti. Yaitu Yosua 1 ayat 8. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Memperkatakan firman itu. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat-ayat kayak gini nih, ya tak hafal nih. Target saya itu 1000 ayat, saudaraku. Jadi begini, saya ini umurnya 64, nanti Agustus hampir 65. Saya pikir kalau orang tua, itu makin lama makin pikun dan lupa-lupa. Nah otot di otak kita ini seperti otot di tubuh ini, nek pingin suspek ya. Atau seperti adere, ini pelentuk di sini ya, pelentuk ini kayak gini, ya harus dilatih tiap-tiap hari, nggak datang sendiri saudaraku. Nah demikian juga otak kita ini, kalau nggak dipakai, kalau nggak sering digunakan, jadi cepat pikun. Saya cek, saya kira-kira 7 tahun yang lalu, saya mulai menghafal ayat 5 ayat, kemudian meningkat 20 ayat, kemudian 100. Tiba-tiba kok ya iso ya, 100, tak tingkatnya jadi 300. Duh, kok iso ya? Membaca ayat, menghafalkan ayat sampai 300 ayat. Yang penting-penting bagi saya. Saudara, saya tingkatkan lagi 600 bisa. Kemudian 800 bisa. Ini hampir sampai 900, target saya ini 1000. Nah ternyata bisa juga ya. Hebat loh sebetulnya otak yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan dari Yosua 1 ayat 8 dan 9. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu
siang dan malam. Kalau dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, mulai ayat yang 5, 6, 7, dan 8, dikatakan begini. Apa yang kukatakan kepadamu harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring dan ketika engkau bangun. Dan hendaklah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan itu hendaklah menjadi lambang di dahimu. Hendaklah kamu menulis pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sampai Tuhan ngomong sama orang Yahudi itu kayak begitu. Supaya firman itu tidak lupa. Sebab kita ini menghadapi banyak masalah. Di sana mereka harus menghadapi, kita ini hari-hari menghadapi kebencian orang. Kepahitan. Menghadapi masalah ekonomi. Belum ribuan macam penyakit. Saudaraku, kita menghadapi orang-orang yang benci, dendam sama kita. Senjata saudara apa? Senjata saudara itu firman Tuhan. Woconen saudaraku. Enggak akan bisa bagaimana mengatasi kepahitan kalau orang kepahitan kepada kita. Bagaimana kita mengatasi kalau kita ini terlilit judi, hutang piutang. Bagaimana kalau kita kena pornografi dan kita ketagihan di situ. Mabuk-mabukan. Solusinya tetap ada dalam firman Tuhan. Kalau engkau tekun membacanya dan meminta Tuhan kekuatan, saudaraku akan ada terobosan luar biasa yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Entah apapun, bagaimanapun. Ini ada lagi juga sebuah kisah. Ada seseorang yang dari Mojokerto, nelpon, "Wah Bang, tolong aku dilepaskan." "Lepaskan apa?" "Aku ini mau bunuh diri, juga mau membunuh bapak saya." "Loh, aku cerita, saudara." "Waduh, tapi saya nggak ada waktu untuk ke Mojokerto. Udah sekarang aja." Saya belum pernah pelepasan itu lewat telepon. Kira-kira setan kerungu apa ora, tak pikir-pikir ini. Kalau saya dari Ngawi ke Mojokerto lewat HP, tapi ya tak jajal, saudaraku. Belum pernah saya sebelumnya. Ayo kita berdoa. Akhirnya dia mengaku selalu di dalam Tuhan, aku ampuni, aku benci kepada orang tuaku, papaku. Tuhan, aku juga benci kepada diriku sendiri. Aku tidak tahu masa depanku, aku sudah diusir, aku keluar dari rumah, dan seterusnya. Akhirnya oke, sekarang saya akan berdoa. Kalau roh jahat, kuasa kegelapan, roh bunuh diri, roh membunuh orang, kesepian, stres, depresi, di dalam nama Yesus Kristus, keluar dari orang ini. Loh, lah kok tiba-tiba itu engkuk ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, saudaraku. Lah itu jaraknya segitu jauhnya. Firman Tuhan itu bisa menjangkau. Dan yang lucu itu Bu Ella. Waktu itu dia harus di Belanda. Ya. Di Belanda ada seseorang juga hampir sama, bunuh diri, free sex, hidupnya mau putus asa, dia kena LGBT. Jaraknya jauh. Ngawi Belanda. Tapi saya ada di situ juga. Tapi yang megang telepon Bu Ella. Lalu ngomong, singkat ceritanya diusir sama gue. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau roh jahat, demit, engkau yang mengikat orang ini yang sudah mengaku di hadapan Tuhan. Orang ini milik Tuhan Yesus Kristus, dan aku dengan otoritas Yesus Kristus yang sudah menang di salib, aku usir di dalam nama Yesus Kristus, pergi dari orang itu. Orang itu merasa ada kangin kayak puting beliung itu ada di kamarnya, saudaraku. Langsung hinggap di dia mengalami kelepasan yang luar biasa. Jaraknya Belanda. Nah tak pikir-pikir, wah, firman itu dahsyat dan luar biasa. Itu kayak mutiara, itu harta karun yang luar biasa yang tidak tersingkap. Kalau orang tidak menggalinya, tidak merenungkannya, saudaraku, dan memikirkan, merenungkan dan memperkatakan. Itu sebabnya jangan gemen-gemen dengan firman Tuhan, saudaraku. Pelajari, perkatakan. Jadi ini nanti, saudara nanti tolong di rumah ditulis nama, proyek pembacaan Alkitab yang ke berapa? Kalau belum pernah, ya ke-1. Naik ke-1 nanti berhenti di tengah jalan nggak jadi ya kebangetan namanya. Ya saudara, keterlaluan. Tanggal mulai hari ini 21 April, pas hari Kartini, enak diiling-iling. Ya, Cicu ya. Nanti tahun depan saya kesini lagi harus sudah baca loh ya. Kalau enggak baca, tak tekoni lah itu sing
lakoni duit apa yang dilakukan sehari-hari itu apa? Uang, cari-cari uang, bekerja, cari uang, bekerja, sampai tuwek, sampai elek. Gak diwoco-woco lagi tapi karpik. Bagaimana saudaraku? Itu sebabnya kita stres, depresi, jalan buntu, dan sebagainya. Padahal kita punya jalan lewat firman Tuhan. Oke, daftar pembacaan firman perjanjian lama. Kalau Kejadian saudara pasal 1 sudah ya diping, di situ disilang ya. Lalu ke Pengkhotbah, Yesaya, habis itu perjanjian baru dan seterusnya. Kemudian belakangnya apabila kami membacamu kami dapat mengetahui daripadanya pengertian rahasia Kristus. Membaca Alkitab secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu merupakan bahan dasar membangun karakter ilahi. Kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita dan mengajar meningkatkan kita akan firman Tuhan dan sebagainya. Paling tidak kalau kita membaca firman, kita itu ada dalam jangkauannya Tuhan. Kalau saudara berita, sinetron, kuliner, bal-balan, mancing itu ya ada tempat mancing mania apa itu. Macam-macam saudara. Sampai firman Tuhan ini gak enak nggone. Jadi mancing pengen menempati ini. Waktu kita pekerjaan juga pengen menempati waktu-waktu hidup kita. Bergaul, arisan. Enak loh anak Tuhan itu sesasi arisan pengen 10 itu ada loh. Saudaraku. Bayangkan hidup ini digunakan untuk seperti itu. Nah, sedangkan baca arisan ini enggak dosa. Saudara mancing juga enggak dosa. Tapi waktu saudara itu harus, saudara teliti baik-baik loh. Hidup kita dikatakan Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kita ini 70 tahun dan jika kita kuat 80 tahun. 70 tahun itu berapa Pak Bambang? 26.000 hari. 26.000 hari. Kalau umur saudara 35, berarti karek 13.000 hari. Nah, saudara umurnya sekarang 60, berarti kurang 10 tahun. Berarti hanya tinggal 3.650 hari. Pendek kan? Nah kalau saudara gunakan untuk catur, mancing, delok bal-balan jam 2 pagi, dan kita tidak ada waktu untuk membaca Alkitab, saudaraku sedih, menyedihkan. Di situ ada kekuatan, penghiburan, kita ada harapan di situ. Kita mempunyai jalan-jalan keluar yang luar biasa. Coba saudara memulai kayak sapi itu nggayengi ya. Kalau saudara nanti belum tahu nggayengi, lihat suatu saat di desa ada sapi yang nongkrong duduk. Dia kan baru makan, nih, terus ditaruh di sini, terus duduk dia ngunyah. Itu barang yang di dalam itu dikunyah, digayengi enak. Kalau saudara datang kepada Tuhan, matikan HP, diam di tempat yang sunyi. Kalau enggak bisa ya di ruang doa, kalau enggak di pinggir sungai atau di hutan atau di mana saja yang saudara bisa. Ya yang penting akrab dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, pelajarono baik-baik firman Tuhan. Itu akan menghibur Bapak Ibu Saudaraku. Lah orang yang bunuh diri, kayak orang, ini terakhir, kok ketahuan Ibu. Ini yang terakhir, ada namanya Aldi Novan. Tanggal 14 Juli tahun 18. Dia itu biasa menyalakan rempong di daerah Manado di lautan, kira-kira jauh dari tepi pantai. Tiap-tiap hari supaya ikan itu berkumpul di situ dan kapal yang besar menangkap ikan. Suatu saat ada badai sehingga talinya dia, rakitnya itu putus. Akhirnya dia, itu ada di YouTube kalau saudara lihat, Aldi Novan, nanti ada kisahnya itu luar biasa. Dia juga di Kick Andy juga diwawancari di banyak TV channel. Nah akhirnya dia terbawa arus sampai ke Guam. Guam itu daerah Filipina sebelah timur, agak ke selatan sedikit, di lautan Pasifik. Dia itu akhirnya putus asa mau bunuh diri. Tapi eling ingat dia punya Alkitab. Dibaca Alkitab itu hampir setiap hari. Nek gak enek musibah kira-kira ya gak maca Alkitab deh ini, saudaraku. Dia terkatung-katung selama 49 hari dengan getek rakit bambu. Saudaraku, di tengah lautan yang luas, dia setiap malam kadang-kadang melihat matanya hiu.
Dan dia makanannya hanya untuk kalau diirit-irit, hanya untuk seminggu saja. Lalu di sini nih loh saudaraku, terletak bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Akhirnya dia membaca Alkitab. Gak tahu bagaimana dia bisa bertahan sampai 49 hari. Dia minumnya dari air hujan, kadang-kadang air laut juga. Baca firman Tuhan. Terus hari-hari baca firman Tuhan. Dia ada kapal lewat sampai 11 kapal. Tidak bisa menolong. 10 kapal. Yang ke-11 baru ada yang menolong. Akhirnya dibawa ke Jepang sana. Singkat ceritanya dari Jepang akhirnya dikembalikan lagi. Dia ingat firman Tuhan yang memberikan dia hidup. Yang memberikan, yang menolong dia, menghibur dia, memberikan jalan keluar. Dan ini kejadian betul, saudaraku. Jadi wacanan firman Tuhan, saudaraku. Jadi kan kadang-kadang saya ini, firman Tuhan itu suatu saat Alkitab tak cukup gini, Tuhan terima kasih. Enak rasanya kalau Alkitab ditaruh di dada dan Tuhan aku berikan cinta kepada firman-Mu. Firman itu kekal dan abadi, semua akan lenyap. Firman-Mu yang menghiburkan hidupku, penuntun hidupku, map, peta hidupku. Tolong Tuhan biar aku cinta firman-Mu. Daud selalu mengatakan begitu supaya dia itu mengasihi siang dan malam, memikirkan firman Tuhan. Nah, saudaraku, dari kisah-kisah, dari apa yang saya terangkan, mulai hari ini kalau bisa kita belajar firman. Dan itu terapkan dalam hidupmu sehari-hari. Saya tidak tahu saudara datangi dengan masalah keluarga, adalah masalah keuangan, atau yang sakit tidak sembuh-sembuh. Tetap kuncinya di firman Tuhan. Kalau dokter sudah angkat tangan, atau juga kalau saudara di bank misalnya soal keuangan, pinjam-meminjam, saudara juga di sana jalannya juga buntu. Saudara tidak tahu larinya kemana, lari ke firman Tuhan, ada jawabannya. Di sana engkau akan diberkati Tuhan, diberi kelepasan, dan ia akan memerdekakan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita berdoa. Yesus. Kita akan nyanyi, ku percaya kau Tuhan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya, thank you Lord. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janjimu dari awal. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Semua ku percaya, angkat tangan saudaraku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Refnya, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Keyboardnya saja. Ku
Ku percaya Kau Tuhan. Saudaraku, percayai firman. Meskipun belum terjadi, jangan meragukan firman Tuhan. Percayai, jadikan kita lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati. janji-janjimu. Saudara, saya mohon pegang membangun manusia batinnya tadi ya, yang kuning ini kartunya. Termasuk pemain musik. Oke, musiknya berhenti dulu. Saudara menirukan saya ya. Bapak di surga, saudara menirukan saya, Bapak di surga, aku mulai mengerti bahwa firman itu dahsyat, menciptakan, memberi jalan keluar. Mulai hari ini, aku berkomitmen untuk membaca firman-Mu. Sesibuk-sibuknya aku, sepenting-pentingnya urusan, aku tetap setiap hari membaca firman-Mu. Beri aku dukungan Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, sehingga aku dengan setia membaca firman-Mu dari awal kitab Kejadian sampai akhir kitab Wahyu. Terima kasih Tuhan. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk membangun jemaat-Mu ini berdasarkan firman yang kuat, yang kokoh dan abadi. Tuhan, kiranya mujizat-Mu, kuasa-Mu, penumpangan tangan-Mu Tuhan turun ke atas kami semua ketika kami belajar firman-Mu. Segala puji hormat bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bambang yang telah memberkati kami dengan luar biasa. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kita sama-sama siapkan. Sambil persembahan dihimpun, kita akan bersama-sama menyanyikan Betapa Kita Tidak Bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bait yang kedua sambil bertepuk tangan. Indah pagi melekat, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mensyukuri semua berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita.
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Berkat-Mu limpah atas hidup kami. Bukan hanya berkat secara jasmani. Kalau kami ada hingga hari ini, itu semua karena kasih dan karunia Tuhan semata. Walaupun ada banyak tantangan di dalam kehidupan kami, persoalan, ujian, silih berganti. Tetapi kami memiliki Allah yang hidup, yang lebih dahsyat dari setiap persoalan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, sudah mengingatkan kami kembali, agar kami kembali pada Alkitab, agar kami bersandar pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang sudah kami terima di dalam firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong teguhkan hati kami, supaya kami boleh terus memiliki komitmen yang teguh untuk setia membaca firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami sampai pada akhir Tuhan memanggil kami pulang. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau. Dimanapun kau berada, kau akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menguatkan rohmu dan membawa engkau untuk makin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pulanglah, jadilah berkat di mana engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan kita, mengucap syukur untuk semua kebaikan-Nya. Amin. Silakan duduk saudara.